Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur. Berikut ini adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Adriawati SPD dan Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Tri Zumarlaini MPD. Tujuan aksi nyata saya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukurnya yaitu murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas bersama-sama, serta terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid secara bersama-sama di kelas. Bareng-bareng ya, anak-anak berarti, oh iya kalau ada keyakinan kelas kita harus mengikuti. Nah, anak-anak itu kalau kita bikin keyakinan kelas, biar kelasnya jadi apa? Bersih, jadi cantik, terus iya nyaman ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang akan kita buat ya? Coba apa ya ada? Oh, membuat sampah pada tempatnya hebat. Kira-kira kita mau menulisnya, mau menempelnya pakai apa? Ini apa
ini adalah lini masa tindakan langkah-langkah yang telah saya gunakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendefinisikan bersama rekan sejawat. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang ini kita bisa bertemu dalam acara undangannya Bunda Teti, yaitu diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di TK Negeri Bangunarjo, Kecamatan Buai Mandang Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu tamu undangan. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga IPI, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Marilah pada hari ini acara yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Wasilah, kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Pada Dewan Guru TK Negeri Bangunarjo yang saya hormati, kepada ibu-ibu tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana siang hari ini bunda-bunda telah berkenan hadir dalam undangan dari Bunda Teti, yaitu salah satu guru TK Negeri ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, atas suatu halangan apapun juga. Sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang saya hormati, saya di sini selaku Kepala Sekolah TK Negeri Bangunarjo mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas kehadirannya, yang mana salah satu dari guru kami yaitu Ibu Teti Dayanti telah lulus dalam mengikuti sekolah ataupun guru penggerak. Nah, di sini saya merasa berterima kasih sekali kepada Bunda Teti, yang mana beliau telah lulus sekolah penggerak yang insya Allah nanti dapat memajukan ataupun menerima ilmu-ilmu yang didapat dari pelatihan-pelatihan sehingga dapat diterapkan di TK Negeri Bangunarjo ini. Dan kami sangat berharap kepada Bunda Teti ilmu-ilmunya nanti jangan hanya ditularkan kepada guru-guru TK Negeri Bangunarjo, ilmu-ilmunya nanti mohon ditularkan khususnya Dewan Guru dari KB dan dari TK yang ada di Kecamatan Buai Mandang Timur. Nah, di sini saya selaku Kepala Sekolah mohon dukungannya dari bunda-bunda, terutama bunda-bunda yang telah diundang dari Bunda Teti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kami ucapkan kepada Bunda Masila. Untuk acara yang ketiga yaitu inti kepada Bunda Teti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Ya, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Dewan Guru dari TK Mandiri Solosari, terus dari PAUD Anggrek Mulia, dari PAUD Mawar Putih, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah memenuhi undangan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang ini kita dapat melaksanakan desiminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Allah. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Nah, di siang ini ibu-ibu semangat? Semangat. Nah, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya ibu-ibu. Oke. Ya. Kalau tepuknya satu, kita bilang pagi. Kalau siang tepuknya dua. Ya. Kalau sore tepuknya tiga. 1, 2, 3. Kalau malam tepuknya tidak berdiri. Bisa ya ibu-ibu? Ayo kita mulai ya. Ayo berdiri dulu ibu-ibu. Pagi, siang, malam. Kurang fokus. Ayo fokus ya Bu ya. Iya, ulangi lagi yuk. Siang, sore, pagi, malam. Ya hebat. Nah ibu-ibu, di sini saya akan memaparkan desiminasi dan penerapan pemahaman budaya positif. Nah, di sini alhamdulillah bukannya saya di sini menggurui ibu-ibu ya. Di sini saya ingin berbagi ilmu dengan ibu-ibu. Nah, di sini saya mengikuti itu calon guru penggerak angkatan 9. Kemarin itu saya lulus di angkatan 7 karena ditunda karena kekurangan PP, jadi saya ikut di angkatan 9. Nah, tentunya ibu-ibu sudah kenal kan siapa saya? Iya, ini ada namanya. Nama saya Teti Widayanti. Tugas saya di TK Negeri Bangunharjo. Nah, ibu-ibu kenal nggak dengan bapak ini? Siapa ya? Ya, silakan Bu Nur, siapa? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Nah, Bapak Pendidikan Nasional ini punya semboyan triologi, ada 3. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga Tutpuri Handayani. Coba Ibu artikan Ing Ngarso Sung Tulodo itu artinya apa? Ya, silakan Bunda Tari. Contoh. Iya, di depan memberi contoh, betul sekali. Terus Ing Madya Mangunkarsa. Ayo. Apa artinya ibu-ibu? Di belakang mengikuti, mendukung. Apa ayo? Ing Madya Mangunkarsa. Memberi contoh. Terus Tutpuri Handayani. Apa? Yang di belakang. Iya, benar sekali ibu-ibu ternyata. Lanjut. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara itu menuntut anak. Sekarang itu pembelajarannya itu tidak boleh sekarang itu monoton ibu-ibu. Pembelajarannya sekarang apalagi kita memakai kurikulum merdeka, kita pembelajarannya harus berfokus kepada anak. Nah, di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun anak. Menuntun itu artinya segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itu artinya pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat kepada anak. Ya kan? Apalagi sekarang zamannya zaman apa ibu-ibu? HP. Iya, zaman era digital. Nah, zaman era digital, kalau zaman dulu kan belum ada HP ibu-ibu. Anak-anak fokus belajar, tapi sekarang itu banyak anak-anak menggunakan gadget. Nah, di situ anak-anak kurang fokus belajar. Nah, makanya kita sebagai guru harus pintar-pintar mendidik. Nah, zaman era digital ini juga bermanfaat ibu-ibu, karena kita nanti bisa lihat gimana ya kita browsing di Google, bisa browsing di YouTube, gimana ya pembelajaran kalau kita menggunakan gadget. Nah, di situ nanti cari pembelajaran menggunakan media meronce dengan bahan alam. Gimana caranya? Bisa kita browsing di YouTube atau di Google. Mencapai keselamatan artinya Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidik hanya menjadi fasilitator untuk anak. Pendidik juga hanya menuntun anak didik kita supaya tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa kita harus sebagai pendidik, kita itu sebagai fasilitator. Jadi kita harus pintar-pintar menuntun anak di era digital. Lanjut Bu. Nah, ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ayo ibu-ibu, contohnya budaya positif itu apa saja? 5S, coba sebutkan apa ya? Senyum. Ya. Budaya 5S, budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Nah, di sini ada yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi, tahu nggak ibu-ibu? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada anak. Seperti pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apalagi kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka, nah ini ada profil pelajar Pancasila, ada 5. Coba ya sebutkan apa ibu-ibu profil pelajar Pancasila? Ayo. Ayo. Nah, ayo Bunda Wati ya, silakan dinyanyikan. Ya. Kami duduk aja ya? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada
seperti itu. Ada yang merayu, ayo toh dibuka kepalan tanganmu. Nah, ayo ibu-ibu, kepalkan tangannya yang satunya merayu. Ada yang sudah dibuka? Iya. Ternyata ada yang berhasil membuka kepalan tangannya. Coba siapa? Bunda Wati bimbingnya apa sama Bunda Bu? Sehingga sayang saya. Ayo, ibu, supaya terbuka tangannya, kita harus bersayang dulu, memberi kasih sayang, senyuman. Akhirnya apa? Dengan kita sayang-sayang, akhirnya kita diberi apa yang digenggam tadi. Isinya apa? Ternyata isinya kaca. Ya, terima kasih, hebat sekali. Nah, seperti itu ya Bu ya. Kalau kita punya sesuatu, kita harus dipertahankan ya Bu ya. Walaupun kita dirayu, dihardik, di apapun. Kalau kita mempunyai prinsip, itu apa? Harus dipegang teguh. Nah, seperti itu ya. Yuk lanjut. Nah, kita akan belajar yang kedua tentang disiplin positif. Coba ibu-ibu, apa makna dari disiplin? Tepat waktu. Iya, tepat waktu, apalagi? Ya, ayo selain tepat waktu, Mematuhi peraturan. ya mematuhi peraturan, apalagi? Ayo, tepat waktu, mematuhi peraturan, apa? Memakai pakaian seragam apakah termasuk disiplin? Iya, benar sekali. Ya, memakai seragam itu harus sesuai. Itu contoh disiplin juga. Ayo next. Jadi maknanya Nah, di sini makna disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, berarti itu nilai yang kita yakini. Berarti ini sudah benar. Ini saya genggam, gak akan saya buka karena saya yakin. Yakin ini benar, ini betul. Walaupun saya dirayu, walaupun saya diberi penghargaan, tapi saya tetap mempertahankannya. Seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, terus ancaman atau hukuman. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Ada yang genggaman tangannya supaya dibuka, ada yang mengancam, ada yang menghardik, ada yang merayu seperti tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam diri kita. Next. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal. Ada peduli, yang keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tanggung jawab, gotong royong, terus rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, kejujuran, harga diri, rendah hati. Yang integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, yang rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan ketegasan. Next. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Apa tuh kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar
dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Apa saja ya Ibu-ibu sebutkan tadi? Ya, pangan, apalagi? Iya, bertahan hidup, apalagi? Kebebasan, ya. Apalagi kalau kita iya, kasih sayang. Terus apalagi? Yuk. Kalau kita ada yang berbuat salah, dia apa? Maafkan. Iya, hukuman. Nah, next kita bahas sekarang Ibu. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Ada yang bertahan hidup, ada rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang contohnya rasa diterima, dipedulikan, terus kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Terus penguasaan itu harga diri, yang keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, ya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir kesenangan itu bermain humor, antusias. Nah, bertahan hidup. Nah, kita bertahan hidup itu membutuhkan apa Ibu-ibu? Makanan, pakaian, seperti yang dijelaskan tadi, ya, rumah, iya, uang, bisa. Terus rasa kasih sayang, rasa diterima, kita dipedulikan. Seperti anak-anak itu kan, kalau kita di kelas, pernah nggak Ibu-ibu menemui anak-anak itu yang curi-curi kasih sayang sama ibundanya? Iya, banyak sekali di TK. Anak-anak itu bukan nakal, dia itu ingin mencari perhatian bundanya. Iya, dia mencari masalah karena dia ingin mencari perhatian, seperti itu. Terus penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, keinginan untuk dianggap ini penguasaan maksudnya dia itu berkuasa, pengen menang sendiri, yang lainnya kalah, seperti itu Bu. Terus kebebasan itu kita bebas memilih, bebas menentukan apa yang kita inginkan, seperti itu. Terus kesenangan itu kita senang, kita terpenuhi, kebutuhan kita terpenuhi, kita menjadi bahagia, menjadi senang. Next. Nah, di sini Bunda ada sebuah kasus. Cuma separuh. Nah, ini ada sebuah kasus. Nah, ini terjadi di TK Negeri Bangunharjo, di kelompoknya Bunda Tari. Nah, Bu Tari adalah seorang guru kelompok A di TK Negeri Bangunharjo, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Alka. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Alka yang sering mengambil bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bunda Tari, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Alka melakukan hal tersebut? Apa Ibu-ibu alasan Alka melakukan hal tersebut? Alka nggak bawa makanan. Ya, Dia perhatian. Iya, kita masak. Oh, ibunya malas masak ya di rumah. Apalagi lupa. Ya, itu salah satu yang dihadapi oleh Alka. Ibunya lupa membawakan bekal, terus ibunya malas masak, terus karena apa lagi? Tadi? Ya, pengen mencicipi makanan temannya. Jadi, next. Nah, ini kebutuhan untuk apa tadi ya? Alka tadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Alka lapar karena orang
tuanya tidak membawakan bekal. Berarti dia itu lapar, kalau tidak makan tentu sakit ya Bu ya. Iya, makanya biar dia bertahan, biar dia nggak sakit, dia sampai memaksa meminta makanan temannya. Seperti itu kebutuhan untuk bertahan. Terus yang kedua juga mencari perhatian temannya. Dia itu mencari dengan diambil makanan tadi, terus temennya itu kan langsung perhatian ya Bu ya, langsung laporan dengan gurunya biar dia diperhatikan. Itu loh Alka Bu mengambil makananku. Nah, terus penguasaan, merasa hebat karena temannya menjadi takut. Karena makanannya tadi direbut, terus Alka, iya temannya jadi takut dengan Alka karena dia tiba-tiba merebut makanannya. Nah, seperti itu. Bosan dengan bekalnya, kebebasan. Nah, dia itu bosan tiap hari, cuma masakan ini terus. Jadinya punya temennya lauknya ikan, enak-enak. Jadi dia pengen mencicipi punya temannya, seperti itu. Terus kesenangan, karena dia pengen senang, pengen bahagia, dia iseng dengan temannya. Iya, dia iseng-iseng jahili temannya karena dia ingin mendapatkan kesenangan. Next. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Tadi motivasi intrinsik itu apa Bunda-bunda? Kesadaran Iya, betul sekali, kesadaran diri sendiri. Kalau ekstrinsik, kesadaran karena dorongan. iya, karena dorongan, karena penghargaan, karena dia mau diiming-iming, mau dikasih hadiah. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti ibu-ibu, pernah nggak kepala sekolahnya bilang seperti ini? Besok kamu berangkat seminar. Nah, besok kamu saya kasih uang ya, kasih uang untuk iya, seperti itu. Nah, itu artinya dia ingin mendapatkan sesuatu karena dia ikut seminar tadi ingin mendapatkan uang, mendapatkan imbalan. Terus kalau yang motivasi intrinsik seperti ini, alah Bu, aku tak mangkat, ora disangoni ora apa-apa. Nah, itu ya, karena dia ingin kesadaran diri, ingin mendapatkan ilmu. Seperti itu. Next. Nah, ada posisi kontrol di sini. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ada sebagai penghukum, pemantau, manajer, teman, pembuat merasa bersalah. Nah, kita di posisi yang mana coba Ibu? Yang penghukum? Nah, pemantau? Ya. Ya. Nah, yang manajer? Ya. Teman? Ya. Nah, pembuat merasa bersalah? Kadang-kadang Ya, mari kita bahas. Ayo Bunda, lanjut. Nah, penghukum. Penghukum artinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Hukuman verbal itu apa coba Bunda? ucapan ya. Iya, betul sekali. Verbal itu ucapan yang menyinggung, menyindir. Ucapannya halus tapi menyinggung perasaan kita, itu namanya verbal, hukuman verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, dianya itu gurunya bersuara lebih lembut. Nak, mbok ojo kaya ngono. Nak, jangan seperti itu, kasihan bundanya. Bundanya sudah capek-capek membersihkan kelas, kamu malah mengotorinya. Nah, terus yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan
akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Gimana coba contohnya gimana kalau guru sebagai teman? Ayo. Nah, seperti ini. Ayo, ayolah nak. Nah, itu kata ayo kalau teman ya. Ayolah nak, mainannya diberesi. Kalau tidak diberesi nanti kelasnya jadi kotor. Kalau kotor nanti banyak semutnya yang memakan jajan nanti menggigit anak-anak. Nah, seperti itu. Itu posisi kita sebagai teman. Kita mengajak-ajakan seperti itu, Bu. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Kita cuma mengawasi apa yang dilakukan anak-anak, kita cuma mengawasi. Nah, kita boleh Bu mengawasi, tapi kita juga harus apa? Kita juga harus melihat, maksudnya bukan hanya mengawasi saja, kita juga ikut terlibat seperti itu. Yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi kita itu sebagai manajer, ibu-ibu yang benar. Nah, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, anak itu kita panggil ke kantor. Kita tanyai, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu melakukan sama temennya berbuat seperti ini, merebut mainanmu misalnya. Terus ada lagi alasan, ada anak yang terlambat, kenapa kamu tadi datangnya terlambat? Nah, kita menanyai seperti itu, terus kita cari solusinya. Terus nanti anak-anak itu akan tahu permasalahannya. Dia akan membenahi, oh aku tadi terlambat datang karena bangkong, tangine awan. Nah, nanti anak-anak, oh besok lagi aku tidak akan mengulangi bunda. Besok lagi aku akan berangkat lebih awal seperti itu. Next. Nah ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum. Kata-kata penghukum itu artinya patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan barisan. Seperti itu tuh penghukum, Bu. Ya, kata-katanya maknanya penghukum. Terus membuat orang merasa bersalah. Nah, seperti yang tadi saya katakan. Berapa kali sih nak Bu Guru harus bilang ke kamu, Bu Guru kecewa karena kamu setiap hari dibilangin masih saja seperti itu. Itu artinya membuat anak merasa bersalah dengan nada halus. Jadi anak-anak, ya Allah kasihan sama bundaku ya, aku salah, aku berbuat seperti ini, seperti itu. Terus teman, nah ini, ayolah yang tertib, ayo anak bereskan mainannya, ayo nak buat Bu Guru bangga. Ya, kalau teman itu kalimat ajakan anak supaya anak itu mau melakukan sesuatu. Yang ini pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, dia ini cuma memantau. Terus dia kalau ada anak melakukan kesalahan langsung dikasih konsekuensi. Nah, seperti itu pemantau. Terus yang terakhir manajer. Manajer ini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita panggil anak ke kantor, kita tanyakan kenapa alasannya melakukan hal seperti itu. Terus gimana kira-kira memperbaikinya? Seperti itu ya bunda-bunda. Masih semangat? Mana? Coba mana tepuk semangatnya? Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini gagal karena apa? Hukuman tadi kan jadi menyakitkan ya bunda-bunda. Iya, jadi murid menjadi takut, terus memaksa. Murid terus
menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak berani bilang dengan bundanya karena itu tadi, karena takut dihukum. Murid menjadi rendah diri. Iya, dia jadi rendah diri, jadi down dianya ya. Makanya kita dilarang untuk mengadakan hukuman. Terus ini penghargaan. Penghargaan juga tidak boleh Bunda. Karena apa? Dia tidak efektif ya. Terus dianya itu selalu mengharapkan gitu loh Bunda. Kalau tidak efektif, mengharapkan aku tuh biar kayak gini nanti dikasih sama Bunda hadiah. Jadinya saya harus mengerjakan apa yang dikasih sama Bunda, seperti itu. Terus merusak hubungan atau iri. Coba kalau kita mengasih hadiah pada anak-anak, ada yang iri nggak Bunda-Bunda? Iya, pada iri karena diberi hadiah. Itu kok diberi hadiah? Aku kok nggak diberi hadiah, seperti itu. Akhirnya timbul iri. Besoknya dia nggak mau berteman sama temennya. Aku nggak mau berteman denganmu. Kamu disayang sama Bunda, kamu dikasih hadiah, aku nggak dikasih hadiah. Akhirnya timbul iri. Terus mematikan kreativitas. Nah itu tadi dianya terus aku malas terusan kayak gini, yang dapat hadiah cuma itu saja, makanya saya malas. Nah itu mematikan kreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah di tempat Bunda masih ada nggak untuk pelaksanaan rapor itu ada ranking 1, 2. Iya, kita tidak boleh karena itu tadi ya Bunda-Bunda ya. Terus merampas hak. Seharusnya hak anak yang bebas, terus jadinya karena dia dikasih penghargaan, dianya jadi terus mengharapkan apa yang dia dapat selalu harus dapat penghargaan, seperti itu. Next. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, murid jadi menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid semangat untuk memperbaiki kesalahan. Next. Nah, ini yang keenam, keyakinan kelas. Nah, kenapa lo Bu kok keyakinan kelas? Nah, kenapa kok nggak peraturan kelas? Ya, karena keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu menunjukkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas, Bunda-Bunda di sekolahnya sudah menerapkan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas, piye to Bu, anak TK kok nggawe keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu kita bentuk, kita sepakati dengan anak-anak. Contohnya apa saja coba kalau keyakinan kelas dalam kelas? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, mentaati peraturan tadi, tapi kan ini yang di kelas. Terus apa lagi? Tidak makan jajan dalam Iya, tidak makan jajan di dalam kelas. Iya, harus membereskan mainannya. Itu nanti dikasih gambar Bunda, kita buat di sekolah kita, buat keyakinan kelas. Kalau kita akreditasi nanti pasti itu ditanyakan. Di dalam kelas itu buat gambar anak membuang sampah di dalam kotak sampah. Terus buat tidak boleh apa itu kalau tidak boleh berantem. Nah, itu dibuat. Terus tidak boleh apa? Harus membereskan mainannya. Nah, itu keyakinan kelas. Ayo, next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan.
lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu lebih rinci bunda-bunda ya, lebih rinci. Kalau anak TK nggak mungkin kan kita suruh buat keyakinan kelas ditulis. Nah jadi kita beri poster, kita beri gambar seperti itu. Dia itu lebih abstrak. Tapi kalau peraturan kelas itu dibuat dengan kepala sekolah dan guru-guru, tidak terlibat anak di dalamnya. Nah, itu yang disebut peraturan sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kita bentuk yang positif seperti tadi ya Bu ya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Iya, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita buatnya tidak usah banyak-banyak. Anak-anak itu kalau suruh mengingat banyak-banyak mestinya lupa ya ibu-ibu. Ya. Kita buat yang simpel saja yang anak-anak mudah diingat seperti membuang sampah pada tempatnya mesti anak selalu ingat. Terus membereskan mainan, terus dilarang bertengkar, dilarang makan pada saat jam pelajaran, seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, nggak mungkin kan Bu, ya kita buat keyakinan kelas yang di luar nalar kita ya Bu, maksudnya keyakinan parkir motor seperti itu. Nah, kita buat keyakinan kelas itu sesuai yang ada di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berarti keyakinan kelas itu kita buat dengan melibatkan anak, melibatkan guru, dibuat secara bersama-sama. Next. Nah, mengapa toh kita harus memakai keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita menggunakan helm saat berkendara ibu-ibu? Biar apa? Tidak panas. Tidak panas. Apa lagi? Kalau jatuh dia nggak terlalu bahaya. Iya. Terus? Peraturan Pak Polisi. Iya, karena peraturan Pak Polisi. Sebenarnya budaya positif itu nggak seperti itu. Seperti tadi, kalau kita tidak memakai helm kita takut ditilang Pak Polisi. Nah, di budaya positif ini artinya bukan seperti itu Ibu, untuk menjaga keselamatan kita agar kita aman ya. Seperti tadi yang dibilang kalau kecelakaan kan kepalanya bisa terlindungi seperti itu. Yang kedua pertanyaannya, mengapa kita punya peraturan penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Karena apa Ibu? Iya, sudah pintar sekali bunda-bunda bisa menerapkan budaya positif. Kan ada yang bilang, aku pakai masker biar apa? Biar nggak kena debu, biar nggak biar glowing katanya, biar apa? Iya, biar nggak hitam. Nah, itu artinya kan menjaga keselamatan. Next. Nah, kita lanjut ke yang ketujuh terakhir, segitiga restitusi. Masih semangat bunda-bunda? Ulang lagi. Coba tepuk semangat. Luar biasa. Siang ini tentunya bunda-bunda lapar ya? Ini tinggal sedikit lagi ya. Yang terakhir kita, segitiga restitusi adalah suatu proses kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua,
Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini pertanyaan apa, Bunda? Yang segitiga restitusi tadi ada apa saja? Coba Bunda kembali tadi. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah itu kita memvalidasi kesalahan apa yang dilakukan. Terus menanyakan keyakinan itu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti ada alasannya, seperti itu. Menstabilkan identitas seperti tadi Bunda, next. Nah, yang ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini artinya menstabilkan identitas. Nah, ini benar nggak Bunda kalau seperti ini? Iya, benar. Ini artinya menstabilkan identitas. Iya, next. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini yang tadi saya angkat tadi, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Benar gak ini Bunda? Enggak ya, salah. Masa menghadapi seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Benar? Ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya, benar. Kita melindungi. Kita harus melindungi apa yang kita miliki. Seperti itu. Next. Nah. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi motivasi intrinsik apa Bunda-bunda? Motivasi yang berasal dari diri. Iya, motivasi yang berasal dari diri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Benar, Bunda? Benar. Iya. Terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Iya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Iya. Next. Nah, segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Murid itu menjadi kuat karena dengan adanya segitiga restitusi yang kita terapkan, Bunda-bunda. Ya. Terus yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dengan adanya segitiga restitusi, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahannya. Seperti tadi kita posisinya sebagai manajer. Nah, di situ kita panggil, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Terus gimana solusinya? Kita cari bareng-bareng. Nah, seperti itu Bunda. Terus 3, murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Sekarang kan kita pakai kurikulum merdeka ya Bunda. Ya. Jadi murid-muridnya harus dimerdekakan, ya. Nah, seperti itu. Murid semakin percaya diri, dianya mandiri terus merdeka. Next. Nah, ini ada kejadian. Coba Bunda videonya diputar. Nih. Nah, tuh. Dari awal Bunda, dari awal videonya putar. Panos. Lewat lagi. Sana. Habis itu. Mundur Bunda. Nah, ini ada gambar ya Bunda-bunda, karena videonya nggak bisa mundur.
kita panggil anak yang berkelahi tadi ke kantor, kita ajak ya, kita ajak ke kantor, kita tanya, nak, kenapa kok kamu nangis tadi? Itu ibu, si Sezan merebut mainanku, akhirnya aku dipukul, anaknya menangis. Nah, itu alasan kita tanyakan, nak, kita cari solusi terbaik ya Bu ya. Jangan kita langsung spontan, anaknya jadi takut nanti ya. Nah, karena dengan adanya segitiga restitusi ini diharapkan ada perubahan. Next. Nah, selesailah pemaparan kita hari ini. Nah, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau among yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, seperti posisi kita itu seperti manajer ya bunda-bunda ya. Diingat, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai apa tadi? Pemantau. Kita posisinya sebagai manajer. Iya, kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol. Sekarang itu diharuskan, apalagi sekarang pendidikan ini, sekarang kita merdeka dalam belajar. Makanya kita harus, ya itu tadi, menjalankan, bisa mampu mengontrol diri kita. Jangan seperti tadi spontan, anak yang sedang berantem terus spontan kita hadir, ya. Nah, kita panggil baik-baik, kita ajak ke kantor, kita cari apa permasalahannya, terus solusi apa yang akan dilakukan. Seperti itu ya bunda-bunda. Nah, cukup sampai di sini pemaparan saya ini bermanfaat bagi bunda-bunda ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih karena bunda-bunda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Untuk apa? Hadir dalam diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bunda Teti untuk diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bunda Teti bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan banyak terima kasih juga atas kedatangan ibu-ibu semua. Semoga ya Bu ya, bisa kita terapkan ilmunya ini di sekolah kita nanti. Oke. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suprihatin dari TK Mandiri Sulusari, merasa bersyukur telah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Ibu Teti Widayanti SPD tentang diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif. Ilmu yang diberikan tentunya sangat sekali bermanfaat untuk saya. Budaya positif yang perlu diterapkan di setiap lembaga untuk di dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik. Terima kasih Bu Teti, semangat terus. Terima kasih ilmu-ilmunya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.